Baik anak-anak, kita lanjutkan ke tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan di sini menurut Hubert dan Twitch mengemukakan bahwa jika hasil kali konsentrasi hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibandingkan terhadap hasil kali konsentrasi reaksi dipangkatkan koefisiennya, ternyata perbandingan itu senantiasa tetap, ya. Yang disebut dengan tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan dengan lambangnya adalah Kc. Baik. C di sini menyatakan konsentrasi ya anak-anak. Jadi reaksi kesetimbangannya secara umum kalau dituliskan itu adalah reaksi A menjadi B, kemudian menghasilkan C dan D. Ini jangan lupa reaksinya dua arah panah berlawanan ya. Jadi kalau kita tulis harga Kc-nya adalah Kc sama dengan konsentrasi hasil reaksi dibagi konsentrasi pereaksi. Jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Oke, kita masukkan harga Kc untuk reaksi ini ya. Jadi di sini konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya P dikali konsentrasi D dipangkatkan koefisiennya Q. Kemudian dibagi konsentrasi reaksinya sekarang konsentrasi zat A dipangkatkan koefisiennya M di sini, kemudian dikali konsentrasi B dipangkatkan N sebagai koefisiennya juga di sini, ya. Jadi ini adalah cara mencari tetapan kesetimbangannya. Jadi sekali lagi, konsentrasi hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya, dibagi konsentrasi pereaksi juga dipangkatkan koefisiennya. Itu cara mencari tetapan atau konstanta kesetimbangan. Nah, harga K di sini satuannya adalah molar, jadi mol per liter. Kemudian juga yang dimasukkan ke dalam rumus Kc di sini adalah hanya zat yang berwujud gas dan terlarut dalam air atau lambangnya Aq. Ya, oke. Reaksi kesetimbangan kimia di sini ada dibagi dua, yaitu ada reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Apa itu reaksi kesetimbangan homogen dan heterogen? Di sini Ibu berikan contohnya. Untuk kesetimbangan homogen di sini ada pembentukan reaksi gas amonia. Yang dimaksud homogen di sini adalah wujudnya semua sama. Begitu juga dengan reaksi penguraian gas belerang trioksida. Di sini juga wujudnya semuanya sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen, contohnya di sini adalah CaCO3 terurai menjadi CaO dan CO2. Ini disebutnya reaksi kesetimbangan heterogen karena wujudnya berbeda-beda. Ada yang solid atau padat dan gas. Sedangkan di sini kelarutan dari perak kromat terurai menjadi ion-ionnya juga merupakan reaksi kesetimbangan, tapi di sini disebut kesetimbangan heterogen karena perak kromat yang tadinya berwujud padat setelah terurai itu menjadi ion-ionnya terlarut di dalam air. Ya, ini contoh dari kesetimbangan homogen dan heterogen. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada 7 reaksi, kamu harus tentukan harga Kc-nya. Oke, kita mulai dari reaksi yang pertama, reaksi pembentukan penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Oke, Kc-nya adalah jadi konsentrasi PCl3 karena koefisiennya di sini 1, jadi dipangkatkannya 1, tapi tidak ditulis. Kemudian dikali konsentrasi Cl2-nya, dibagi konsentrasi PCl5-nya. Nah, inilah harga Kc-nya. Oke, lanjut ke reaksi nomor 2. Di sini gas NO2 dan N2O4. Jadi, harga Kc-nya adalah hasil reaksinya dulu, yaitu konsentrasi NO2 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 di sini. Ya. Kemudian dibagi konsentrasi N2O4 sebagai pereaksi, dipangkatkan koefisiennya, di sini koefisiennya 1. Oke, lanjut ke reaksi nomor 3, pembentukan amoniak, yaitu harga Kc-nya adalah konsentrasi NH3-nya dulu dipangkatkan koefisiennya 2, yaitu di sini koefisiennya 2, dibagi konsentrasi pereaksinya ada N2 dipangkatkan 1 karena di sini koefisiennya 1 tapi 1 tidak pernah ditulis, kemudian dikali konsentrasi hidrogen dipangkatkan 3 karena di sini koefisiennya 3. Oke. Lanjut nomor 4.
di sini contoh dari kesetimbangan heterogen ya, karena di sini ada wujudnya solid dan gas. Yang dituliskan di harga KC-nya adalah yang berwujud gas aja, jadi hanya CO2-nya. Jadi harga KC-nya adalah hanya konsentrasi CO2. Kebetulan di sini koefisiennya 1, jadi tidak ada pangkatnya ya. Kita lanjut ke reaksi nomor 5. Ini juga sama, kesetimbangan heterogen. Jadi yang dimasukkan ke harga KC-nya adalah hanya reaksinya saja, karena di sini hasil reaksinya berwujud padat. Nah, karena di sini hasil reaksi, sementara yang dituliskan adalah hasil reaksi dulu dibagi reaksi, jadi hasil reaksinya dianggap 1, kemudian dibagi konsentrasi reaksinya yaitu gas NH3, di sini gas NH3 dikali gas HCl juga. Karena di sini koefisiennya 1, jadi tidak ada pangkatnya. Oke, lanjut ke nomor 6. Di sini juga reaksi dari kesetimbangan heterogen. Jadi harga KC-nya adalah kita cari yang wujudnya gas saja. Jadi hanya konsentrasi Cl2 saja, dipangkatkan 3 karena di sini koefisiennya 3. Oke, untuk yang ketujuh reaksi perak kromat, itu reaksinya adalah konsentrasi Ag plusnya saja dipangkatkan kuadrat karena koefisiennya 2, kemudian dikali konsentrasi ion CrO42 minnya dipangkatkan koefisiennya, di sini koefisiennya 1, jadi tidak ada pangkatnya. Jadi hanya ininya saja karena reaksinya berwujud padat ya. Itu cara menentukan harga KC-nya. Sekarang gimana kalau dibalik? Tuliskan reaksi kesetimbangannya untuk reaksi untuk KC-nya yang sudah diketahui. Kita tuliskan reaksi kesetimbangannya. Kita jawab dulu nomor 1 ya. Jadi yang dituliskannya adalah yang di bawahnya dulu, karena yang di bawah itu adalah reaksinya, yang di atas adalah hasil reaksi. Jadi di sini ada pangkatnya berarti 2NO, wujudnya gas, ditambah 2H2, karena ada koefisiennya 2, jadi ada pangkatnya 2, jadi harus ada koefisiennya maksud Ibu. Kemudian jangan lupa panah ke kiri dan ke kanannya. Lalu sekarang kita tuliskan H2-nya. Di sini koefisiennya 1, kemudian ada H2O, ada pangkatnya 2, berarti ditambah 2 H2O. Jadi ada koefisiennya 2 ya. Kemudian untuk yang kedua, reaksi yang kedua di sini seperti tadi juga yang di bawah adalah reaksinya ya. Jadi yang dituliskan yang bawah dulu. Di sini ada pangkatnya berarti ada koefisiennya. Jadi 4 HCl gas ditambah O2. O2 karena tidak ada pangkatnya jadi koefisiennya 1. Kemudian jangan lupa panahnya. Dan sekarang hasil reaksinya ada H2O di pangkat 2 berarti menjadi 2H2O koefisiennya dari pangkatnya, dan Cl2 dipangkatkan 2 berarti 2Cl2. Nah, begitu cara penentuan tetapan kesetimbangannya. Oke, semoga kalian paham. Nah, hal-hal penting tentang kesetimbangan di sini adalah harga K merupakan ukuran seberapa banyak hasil reaksi yang terbentuk pada kesetimbangan. Di sini ketentuannya adalah jika harga K-nya lebih besar dari 1, berarti hasil reaksi pada kesetimbangan lebih banyak daripada reaksinya. Sedangkan kalau harga K-nya lebih kecil dari 1, berarti hasil reaksinya lebih sedikit daripada reaksi. Kemudian ketentuan, nah ini maaf, ini grafiknya yang berdasarkan K lebih besar dari 1 ya. Hasil reaksinya lebih besar dari reaksinya di sini. Sedangkan yang lebih sedikit adalah seperti ini gambar grafiknya ya. Kemudian harga K juga bergantung kepada suhu. Nah, di sini kalian karena sudah belajar termokimia tentang eksoterm endoterm, jadi jika reaksinya endoterm maka harga K berbanding lurus dengan suhu. Sedangkan untuk reaksi eksoterm harga K-nya berbanding terbalik dengan suhu. Baik, di sini harga K juga bisa beberapa reaksi. Nah, untuk menentukannya adalah kalau reaksinya dibalik, maka harga K-nya menjadi 1 per K. Kalau reaksinya dikali X, dikali bilangan bulat, maka harga K-nya menjadi pangkat X-nya. Kalau dibagi X, maka K-nya menjadi akar X-nya. Ya. Kemudian kalau reaksinya dijumlahkan, maka harga K harus dikalikan. Oke, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soalnya ya, anak-anak. Contoh soalnya ada di sini diketahui reaksi kesetimbangan berikut. Ada reaksi
pembentukan gas belerang trioksida dengan harga K-nya 25. Hitunglah tetapan kesetimbangannya penguraian SO3-nya sekarang. Jadi dibalik ya, reaksi yang dimintanya adalah berapa harga K-nya untuk reaksi kebalikannya ya. Jadi ini hampir sama dengan hukum Hess dalam termokimia. Nah, untuk menjadi reaksi kedua, maka reaksi ke satu harus dibalik. Kemudian juga harus dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena dalam reaksi pertama yang diketahui koefisiennya di sini ada dua, sedangkan yang diminta di sini koefisiennya satu. Ya, maka untuk memperoleh harga K dari reaksi dua, maka reaksi ke satu mula-mula diubah menjadi 1/K, lalu diakarkan menjadi 2. Maka harga K-nya atau harga KC-nya adalah akar 1/K, yaitu akar dari 1/25, jadi 1/5. Ya. Oke, contoh soal yang kedua. Di sini ada dua reaksi ya, diketahuinya dengan harga K1, K2-nya ada juga. Jadi reaksi pembentukan gas NO dengan reaksi pembentukan gas N2O. Nah, yang diminta adalah berapa harga tetapan K untuk reaksi N2O ditambah oksigen menjadi 2NO. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah untuk menjadi reaksi yang ketiga di sini, maka reaksi yang ke-1 itu tetap. Kenapa tetap? Karena di sini sama dengan reaksi yang ketiganya, 2NO sebagai hasil reaksi. Sedangkan untuk reaksi yang kedua di sini, ini harus dibalik. Kenapa dibalik? Karena di sini N2O sebagai hasil reaksi, sedangkan yang diminta di sini adalah sebagai pereaksi. Ya, oke. Jadi di sini yang reaksi duanya harus dibalik ya. Oke, karena di sini ada dua reaksi, maka kalau untuk menjumlahkan ingat harga K-nya harus dikalikan. Jadi kita hitung harga K-nya adalah untuk reaksi ke-1 tetap K1 dikali 1/K2. Karena tadi dibalik berarti jadi 1/K-nya. Kita masukkan harga K-nya 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 1/2,5 kali 10 pangkat min 2, maka didapatlah harga K-nya adalah 1,6 kali 10 min 1. Oke, semoga kalian paham. Kita lanjut selanjutnya ke pergeseran kesetimbangan.